Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan para mantan atau para aktivis ex-NII yang dulu saya pernah mewawancarai ex-NII KW9, NII Al Zaitun Panji Gumilang. Nah, sekarang saya kedatangan teman-teman dari NII Zakaria. Ternyata NII itu banyak faksinya ya. Dengan akang siapa ini? Kang Rian, Kang Rian, yang satu lagi Kang Asep. Kang Asep. Awal masuk NII KW7 tahun berapa? Kalau saya pribadi diperkenalkan itu tahun 2012. 2012. Itu masih tahap pendekatan. Ya, pendekatan. Terbiasa dengan pola-pola dakwah gitu kan. Tapi saya nggak tahu di teman saya tahun berapa. Cuma saya dengan beliau itu berbeda tahun. Saya tahun 2012. Kalau Kang Asep tahun berapa awal masuk NII KW7? 2018. 2018. Berarti dua katanya. Ya, 2012. Tapi ini satu tim. satu tim. Nah, yang pertama saya tanyakan ini pertama masuk atau apa yang membuat Anda bisa tertarik masuk ke jaringan NII KW7? Siapa saya atau Kang Asep? Nah, satu-satu aja. Satu-satu. Enggak, Kang Asep. Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi emang dulu banyak pencarian. Ya. Setidaknya waktu itu saya mencari tentang bagaimana sih Islam yang kakak itu, Islam yang sesungguhnya itu seperti Ya. apa gitu. Nah, akhirnya saya emang dipertemukan ada mungkin semacam salesnya atau semacam yang mendakwahi saya. Waktu itu yang bikin ketertarikan saya itu adalah tentang bahasa seperti ini. Karena di Islam itu segala sesuatu akan dibantu. Segala sesuatu aspek apapun, mau ekonomi mau apa di Islam itu dibantu karena kita adalah pola berjamaah. Kayak gitu. Nah, dari situ saya timbul ketertarikan, terus juga diolah terus dengan beberapa redaksi dakwah gitu sehingga ya saya terpincut misalnya gitu. Jadi tergugah, oh ya benar. Ya, sehingga waktu itu saya meyakini oh mungkin ini Islam yang apa yang saya cari. Seperti itu. Kalau Kang Asep sendiri yang membuat tertarik masuk NII? Sebenarnya nggak tahu ini sih sebenarnya. Tapi kita kajian berjamaah. Saya lagi punya masalah, mereka datang. Dia enaknya ketika tadi itu ada berjamaah, ketika apapun masalahnya berjamaah bisa diselesaikan. Dari situ mulailah berjamaah sendiri. Oh gitu ya, awal pertama ketertarikan menjadi anggota NII. Tapi akan sendiri waktu pertama masuk ke jaringan NII tahu bahwa itu NII? Belum tahu. Nah, sebenarnya tahun 2012 pun belum diberitahu kalau yang ini hanya pola berjamaah gitu ya. Karena saya pun tahun 2012 itu tidak terlalu ditanggapi. Iya. Tanggapi sekitar tahun 2013 Ya. karena terus kan ada yang datang terus yang lain tahun 2013 mulai lagi ketertarikan lagi sehingga mulai aktif itu saya sekitar tahun 2014. 2014 itu mulai aktif terhadap anak-anak operasi yang ada seperti itu. Kalau akan sendiri tahu bahwa itu adalah pergerakan NII tahun berapa atau setelah mengikuti pengajian berapa bulan atau berapa tahun? Udah hampir 4 tahunan lah. Baru tahu bahwa itu adalah pergerakan NII. Nah, sebelumnya saya pernah mewawancarai dari NII KW9 ya. Apakah dari KW7 juga ada bayat? Ada. Ada bayat Ada. juga. Berapa bayatnya? Kalau bayatnya sendiri kurang lebih saya sampai 3. 3 ya? Sampai 3 saja. Kalau di NII KW9 kan itu ada 9 poin. Yang saya tahu ada 9 poin untuk bayat, untuk mengikat katanya. Betul juga itu? Iya betul, untuk mengingat. Karena sistem bayatnya itu terhitungnya dari proses pembelajaran. Nah, di kita ada proses pembelajaran pertama, itu Ya. jadi bayat pertama, Ya. pembelajaran kedua, bayat kedua, dan Ya. ketiga itu bayat ketiga. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya, kita nggak tahu ya gitu kan apa itu istilahnya dari awal tadi bayat 9 juga kita belum tahu gitu.
Nah dari itu kita proses mencari aja sih. Iya, Oh ternyata iya. benar Bayat itu ada 9. Nah terus ada kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban. Apa aja nih kewajibannya? Kalau memang kita sudah jadi seorang petugas, biasanya itu kewajiban itu kita sudah ditarget, terutama terhadap masalah mendakwahi yang lain, rekrutmen itu bahasanya, dan juga infaknya itu, dan pendidikan. Ini kalau bahasa dari NIKW 9 itu ada tazkiyah. Betul. Terus sama apa juga ya gitu ya? Sama juga. Sama ada kewajibannya, kita harus berinfak, harus merekrut orang juga. Betul. Ditarget juga tiap bulannya. Ditarget. Iya. Nah selain infak, ada lagi juga pengorbanan maliyah. Kalau di NII KW 9 kan saya pernah mewawancarai dari situ, ada beberapa sumber keuangan yang harus diisi setiap bulan. Apakah di KW 7 juga sama? Kalau yang saya alami itu tidak ada sebenarnya. Cuma infak saja. Cuma infak saja, yang itu kan terhadap infak, zakat, sedekah, hanya itu saja. Cuma dua faktor. 3, jadi kan infak, zakat, dan sedekah. Hanya itu saja. Jadi ya kita nggak itu dari sebulan. Pokoknya ketika kewajiban kita berinfak, terutama kepada member-member yang baru. Bahasanya member yang baru itu ditekankan terhadap infak, zakat, atau sedekah saja. Ya. Terus bahasa-bahasanya itu sama tidak dengan NII KW 9? Kan ada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, owner distrik. Kalau di KW 7 ada, cuman namanya kita beda. Ya. Kalau di jajaran paling terkecil mungkin ada dari namanya pangkal, Ya. terus ada ranting, ada cabang, terus ada rayon, terus sampai ada istilahnya itu wilayah. Wilayah sama ya. Sama. Cuma sekarang itu ada pembaruan bahasa, dari cabang itu diganti jadi subrayon. Subrayon, dan yang wilayah itu jadi PR itu artinya pengendali rayon. Gitu. Iya. Terus pimpinan teratasnya imamnya apa namanya? Sama juga imam gitu bahasanya. Ya, imam, betul. Untuk KW 7 sendiri imamnya sekarang siapa? Nah justru itu kita belum tahu ya gitu. Itu karena kita belum sampai puncak, mungkin sampai, karena ketika kita pengen tahu imamnya siapa itu, Ya. kita harus ada pembelajaran itu sampai tingkatan yang lebih tinggi. Karena kita ini kan cuma hanya baru sampai tingkatan level 2 bahasanya, level 2 gitu. Jadi kalau pengen kita tahu itu sampai level 3. Karena kan di kita itu sangat ditutupi ketika waktu itu dengan alasan itu ilmiah, keamanan kayak gitu. Jadi yang kita tahu itu hanya ulil amri atau pemimpin-pemimpin yang terdekat saja, terdekat saja. Jadi kalau misalkan yang tertingginya pun ya sangat sulit kita untuk tahu sebelum memang kita ada sebuah pelatihan lagi atau sebuah pendidikan, jadi sampai ke tingkat level 3 gitu ya, melalui tahapan-tahapan. Kalau di NII KW 9 kan langsung aja tahu bahwa imamnya dulu itu Panji Gumilang atau siapa sekarang gitu, yang mempunyai pesantren aja itu gitu. Kalau yang saya waktu mewawancarai dari NII KW 9, atau mungkin ada hubungan nggak NII KW 9 dengan KW 7? Atau KW 7 itu yang lebih dikenalnya itu NII Jakaria ya. Nah, itu ada hubungan nggak ini? Kalau bisa dikatakan secara hubungan, saya mungkin belum tahu juga. Tapi ketika proses saya pembelajaran, saya proses banyak mencari, ternyata ada juga ya. Berarti itu juga ya? Itu juga, karena saya tahu dari beberapa sahabat saya yang kebetulan juga memang dia sudah keluar itu juga, ternyata memang ya gitu KW 9, ada beberapa orang KW 9 yang gabung juga ke KW 7 gitu. Gitu, ada seperti itu. Terus kalau dari KW 7 seperti KW 9 nggak ada yang menghalalkan segala cara, atau di luar daripada NII itu kafir, sama juga? Kalau bahasa secara frontal, Ya. secara frontal itu tidak dikeluarkan bahasa seperti itu, tapi secara dari sikap, Ya. nah itu menunjukkan ke hal seperti itu. Jadi ada hal keeksklusifan. Ya. Jadi ibaratnya itu eksklusif itu kalau bukan dari bagian kita, nah itu
itu bukan disebut Islam, hanya itu saja. Walaupun tidak secara frontal itu berbicara Kafir. kafir tidak, tapi secara dari sikap, secara dari apa, apalagi kan ada istilah pemuda, Ya. istilah kayak gitu, Ya, nah, sama, itu ya. saja kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus perkembangan NI KW7 sendiri itu udah sejauh mana ini yang akan tahu Enggak, masa perkembangan ini? perkembangannya. Perkembangan gue ya, dan kalau gue sih lagi rencanakan untuk menang kan. 2024 Terus juga ada penentuan Dewan Imamah Dewan Imamah. katanya lagi dan kemarin lain Ya, ya, ya. yang Kemenangan 2024. Berarti strukturalnya udah ini ya, udah terbentuk. nah, sepertinya udah Dari atas sampai bawah sudah terbentuk ya. Hebat benar ini. Nah, terus akan sendiri setelah jadi anggota mungkin atau setelah jadi para petinggi NII itu ada pembinaan khusus setiap hari apa dibina atau seminggu sekali, apakah sebulan sekali, ada 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Terus akan sendiri membina juga ke umat. Ya diharuskan. Diharuskan membina juga ya. Nah, terus ini nih kan akan sekarang sudah berhenti keluar dari NII, itu yang menyebabkan akan berhenti atau ya keluar dari NII itu bagaimana itu? Akan ini dulu. Kalau saya pribadi memang banyak faktor, Iya. banyak faktornya. Mulai itu dari tahun 2017 itu sudah mulai beberapa hal yang mungkin tidak masuk akal ya, kok bisa gitu kan. Gitu. Contohnya ketika saya selalu menanyakan tentang permasalahan ada waktu itu kita bikin tentang manajemen hewan kurban ya gitu. Ada salah satu program itu adalah program tentang yang namanya salur murni. Iya. Ada salur murni itu, jadi ketika kita beli domba terus disalur murnikan, itu si dombanya bisa dijual kembali. Nah gitu, contoh misalkan saya pengen beli domba nih harga 5 juta, terus saya ingin salur murni. Ketika itu kan analogi saya salur murni itu adanya kita mempercayakan bahwa si domba ini dipotong, langsung direcah dan dibagikan gitu. Ternyata enggak. Jadi ketika itu tuh salur murni itu beda, uangnya dibawa dan si domba bisa dijual lagi. Oh gitu. Nah dari awal situ saya mulai banyak pertanyaan, ini kenapa kan kayak gitu. Nah terus memang keduanya itu ada beberapa hal yang apa yang mereka bicarakan Iya. kadang tidak sesuai dengan aplikasi yang ada. Iya, iya. Gitu. Contoh ada beberapa hal lah gitu. Ketika saya menanyakan bab tertentu, nah itu malah terjadi banyak pembenaran. Terus juga memang puncak-puncaknya itu ketika kesensitifan masalah menanyakan tentang mana. Iya. Gitu karena saya sendiri dibilang berkorban bisa dikatakan banyak sudah berkorban, tapi menurut versi yang lain mah gitu, jadi saya itu berkorbannya sangat sedikit gitu, pada satu sisi saya berkorbannya banyak. Dan puncak-puncak yang terakhir itu adalah ketika ada permasalahan tentang ya dan istri kan kayak gimana. Nah itu aja sih yang saya terlalu itu, dan beberapa ada hal yang ya satu sisi ya sedih itu adalah ketika memang sudah banyak menjelekan saya gitu, tapi tanpa ketahui kenapa sih saya apa permasalahannya ya? permasalahan yang ada gitu. Jadi tinggal langsung aja gini, langsung. Jadi sekarang itu memang saya jadi pusat sentral, banyak pusat sentral yang banyak disalahkan gitu. Pertama ketika saya dengan Kang Asep ini, Kang Asep berubah langsung orientasinya kepada saya gitu. Padahal Kang Asep sendiri tidak berubah secara langsung drastis gitu. Dia sempat menentang saya, Kang Asep menentang, nggak kayak gitu, kalau itu gitu kan gitu. Tapi ketika dia pun mencari banyak sumber, banyak literasi, akhirnya mengerti gitu. Nanti seperti itu gitu. Jadi pola apa yang dibicarakan tentang bahwa yang namanya akan dibantu jamaah, unit apapun akan dibantu jamaah itu ketika ada hal tertentu itu tidak terrealisasi. Itu saja gitu. Hal tertentu kan kayak gitu. Walaupun saya satu sisi memang tidak melakukan kebaikan ya. Ada beberapa kebaikan membantu. Maka saya pernah bilang, saya tidak pernah menafikan kebaikan dari masing-masing. Itu hanya
saja yang saya banyak pertanyakan permasalahan sistem yang terjadi. Ya itu saja. Saya nggak tahu Kang Asep